함께 지낼 아주 굉장한 친구가 전학을 왔다. 응? 들어와라 하느라. 하던 대로 열심히만 한다면 여태껏 술술 풀려온 인생. 보기지고 이거 잡아. 꼭 따내야 대학원에서 월급 주는 거 알지? 그래서 다시 만나게 됐다. 세상의 끝. Busan, tahun 2009. Seorang wanita terlihat merayakan kemenangan putrinya yang baru saja memenangkan kompetisi belajar. Ia terlihat bangga karena putrinya yang bernama Hanel adalah gadis yang cerdas. Bahkan Hanel juga memiliki cita-cita untuk masuk Universitas Hankook jurusan kedokteran. Itulah mengapa Hanel belajar dengan sangat giat. 공부할 시간 1분이라도 더 벌겠다고 잘해. Di sisi lain, Yo Jong-woo juga sedang merayakan kemenangannya dalam kompetisi belajar. Berbeda dengan Hanel, Jong-woo adalah pria yang santai dengan bakat kecerdasannya. Kembali pada Hanel yang tengah sibuk belajar meski ibu dan kedua bibinya sedang bertengkar merebutkan warisan. Pertengkaran mereka bahkan tidak merusak konsentrasinya sama sekali. Hingga akhirnya Hanel mengusulkan pada ibunya agar menjual pabrik warisan kakeknya untuk pindah ke Seoul. 공장 돈 전부 싸들고 서울 가자. Hanel akhirnya pergi ke Seoul dan bersekolah di tempat yang sama di mana Jong-woo bersekolah. Kepintarannya sudah terdengar di telinga para siswa hingga beberapa temannya enggan mengganggunya saat belajar. Tak disangka, kepintaran Hanel rupanya mengganggu Jong-woo. Bahkan saat tahu Hanel lebih dulu tiba di sekolah sebelum dirinya, Jong-woo berusaha mengejar Hanel. Bahkan mereka sempat lomba lari agar sampai ke kelas lebih dulu. 하던 대로 열심히만 한다면 여태껏 술술 풀려온 일 결코 우리 뜻대로 되지 않았고. Beberapa tahun telah berlalu, kini Jong-woo telah berhasil masuk Universitas Hankook dan lulus sebagai dokter bedah yang terkenal. Ia juga begitu terkenal di media sosial. Jong-woo terlihat menghadiri sebuah acara penghargaan untuknya. Ia bertemu dengan teman-teman kampusnya serta seorang seniornya yang bernama Dae-young. Dae-young tampak iri dengan kesuksesan Jong-woo, namun di suatu momen ia juga peduli padanya. Sementara itu, Hanel bekerja sebagai ahli anestesi di sebuah rumah sakit. Ia selalu dimarahi dan diperlakukan seperti sampah oleh atasannya. Ia diminta bekerja beberapa shift tanpa istirahat. Ia bahkan harus melakukan operasi besar di saat ia belum istirahat sama sekali. Hanel pulang ke rumahnya dengan memegangi perutnya yang sakit. Ibunya yang khawatir menyuruh Hanel istirahat dan makan siang di rumah. Namun belum sempat istirahat, ia kembali mendapat telepon dari atasannya untuk segera kembali ke rumah sakit. Hanel tinggal bersama ibunya dan juga saudara laki-lakinya yang bernama Bada. Di usianya yang sekarang, Bada bahkan belum memiliki pekerjaan hingga selalu memicu pertengkarannya dengan sang ibu. Selain mereka, Hanel juga memiliki seorang tetangga yang begitu baik padanya. Seorang teman Hanel mengusulkan agar Hanel segera diperiksa dokter penyakit dalam. Namun hari itu Hanel menolak karena ia ada janji makan siang. Hanel segera menjemput temannya dan terus menghubunginya. Namun sakit di perutnya kembali kambuh. Ia bahkan terjatuh di trotoar. Sebuah truk besar melaju ke arahnya, namun Hanel hanya pasrah. Beruntungnya truk itu bisa menghindarinya dan berhenti tepat di depannya. Sementara kehidupan Jong-woo sangat berbanding terbalik dengan Hanel. Ia kini bisa membuka kliniknya sendiri, bahkan cabangnya juga telah tersebar di banyak tempat. Hingga suatu hari kehidupannya berubah saat ia mendapat klien dari Tiongkok. Wanita kaya pewaris sebuah kasino itu ingin melakukan operasi plastik pada wajahnya. Operasi yang ia lakukan tidak berakhir seperti yang ia rencanakan. Pasien mengalami pendarahan hingga membuatnya harus kehilangan nyawa. Jong-woo diinterogasi dengan tuduhan malpraktek. Ia terus menyangkalnya dan mengatakan jika operasinya dilakukan sesuai prosedur. Untuk sementara, Jong-woo dibebaskan karena mereka tak memiliki bukti.
Kasus Jongwoo telah tersebar di media, dan di sana juga Jongwoo tahu jika rekamannya berada di ruang operasi tidak berfungsi. Setelah mencari tahu, akhirnya Jongwoo tahu jika rekaman itu sengaja dihapus. Jongwoo benar-benar hancur saat itu. Daeyeong yang juga mendengar kabar itu terlihat kesal. Ia merasa semua yang menimpa Jongwoo saat itu adalah hal yang mustahil. Apalagi saat media mengabarkan jika polisi menemukan obat antikoagulan di kliniknya. Kasus Jongwoo akhirnya dibawa ke persidangan. Obat antikoagulan ditunjukkan jaksa sebagai bukti. Jongwoo terus menyangkal tak pernah membeli obat itu. Namun sayangnya ia tetap dinyatakan bersalah. Dunia Jongwoo semakin hancur saat kedua teman SMA yang mengelola media sosialnya juga dirugikan. Mereka bahkan berkelahi malam itu. Sekretaris Jongwoo mendatanginya dan memintanya untuk mencari pengacara baru. Selain itu, sekretaris juga menyebutkan kerugian Jongwoo saat itu. Selain menutup kliniknya, Jongwoo tetap harus membayar gaji pegawainya serta ganti rugi untuk keluarga korban. Malam itu Hanil sedang berada di rumah tetangganya untuk mendapatkan makanan. Pria itu tahu jika sakit perut Hanil selama ini disebabkan dengan diangkatnya kantong empedunya. Untungnya Hanil baik-baik saja saat ia pingsan di jalan raya tempo hari. Di sebuah acara makan malam perusahaan, Hanil kembali menelan pil pahit saat tahu rekannya dipromosikan. Sungguh kenyataan yang kejam, padahal selama ini atasannya selalu melimpahkan pekerjaan berat padanya. Tanpa sengaja, Hanil melintasi sebuah klinik kesehatan jiwa. Ia sempat ragu-ragu hingga akhirnya ia yakin masuk ke dalam klinik itu. Hanil menceritakan tentang kondisi sakitnya dan juga keadaannya selama bekerja di rumah sakit. Setelah itu, ia melalui beberapa tes hingga akhirnya dokter mendiagnosa jika Hanil depresi akibat kelelahan. Hanil juga harus mengkonsumsi obat-obatan. Hanil tak ingin mempercayai jika ia mengalami depresi. Ia berteriak jika dirinya baik-baik saja dan membuang obat itu ke tempat sampah. Hanil ingin pulang ke rumahnya, namun saat mendengar pertengkaran ibu dan adiknya, Hanil memutuskan untuk pergi ke kamar atap. Di sana, Hanil terkejut melihat seseorang yang berdiri membelakanginya. Hanil mendekati orang itu dan ternyata dia adalah Jongwoo. Hanil dan Jongwoo sama-sama terkejut saat kembali bertemu setelah sekian lama. Scene kemudian kembali pada saat mereka berlomba lari untuk sampai ke kelas. Hanil yang berlari lebih dulu rupanya tersandung hingga terjatuh. Jongwoo yang melihatnya kemudian menghampiri dan mengelurkan tangannya. Namun Hanil tak menerima uluran tangan itu dan malah meninggalkan Jongwoo. 그 시절 내가 극혐. 그 소년을 인생 최악의 슬럼프인 상황.